Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Renungan Islam, dimanapun Anda berada, sebuah analogi kehidupan manusia. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tepi hutan untuk mencari udara segar. Ketika dia sedang berjalan tersebut, tiba-tiba terdengarlah auman harimau. Ternyata ada seekor harimau yang sedang lapar dan mencari mangsa untuk mengisi perutnya. Tiba-tiba dan tanpa disadari oleh pemuda tersebut, harimau itu sudah berada di hadapannya. Karena ketakutan akan kedatangan harimau tersebut, dia pun berlari sejauh yang dia mampu. Harimau yang sedang lapar itu sudah tentu tidak akan melepaskan dirinya pergi begitu saja. Harimau itu pun mengejar pemuda tadi. Di tengah kepanikannya itu, pemuda itu sempat berdoa agar diselamatkan dari terkaman harimau itu. Dan dia amat bersyukur karena doanya kemudian dikabulkan. Dalam keadaan dia sedang berlari, dia melihat sebuah sumur tua. Terlintas di pikirannya untuk lompat dan masuk ke dalam sumur tadi. Karena harimau pasti tidak akan mengejarnya dan ikut masuk ke dalam sumur tersebut. Nasib baik menghampiri pemuda itu karena di tengah-tengah sumur itu ada tali yang menjulur ke bawah, sehingga pemuda tadi tidak perlu melompat jauh ke dalam yang bisa menyebabkan kakinya patah karena dalamnya sumur tersebut. Namun tali itu terlalu pendek sehingga kakinya tidak bisa menapak ke dasar sumur tersebut. Akhirnya dia pun bergelantungan di tengah-tengah sumur itu. Ketika pemuda itu sedang bergelantungan, dia mengangkat mukanya ke atas. Dilihat harimau tersebut masih menunggunya di bibir sumur. Dan ketika menunduk ke bawah, dilihatnya ternyata ada 2 ekor binatang buas yang berusaha menggapai badannya. Pemuda itu pun mengeluh, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Di atasku ada harimau yang siap menerkamku. Di bawah ada binatang buas yang sedang menungguku." Ketika pemuda itu sedang memikirkan cara untuk keluar dari sumur, tiba-tiba dari celah-celah sumur itu terdapat lubang kecil dan tanpa disangka keluarlah seekor tikus putih dari celah-celah sumur tersebut. Tikus itu pun naik meniti tali dan dia mulai menggigit tali di mana pemuda tadi bergelantungan. Masih dalam keadaan terkejut, pada waktu yang sama dari lubang itu muncul lagi seekor tikus hitam yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh tikus putih tadi, menggigit tali yang digunakan oleh pemuda itu untuk bergelantungan. "Oh, jika tali ini putus, habislah riwayatku dimakan binatang buas di bawah." Dia berpikir dengan penuh kecemasan. "Jika aku naik ke atas, sudah pasti harimau menerkamku. Jika menunggu di sini, tali ini akan putus dan binatang buas di bawah telah lama bersiap untuk menerkamku." Saat itulah dia mendengar deruan serombongan lebah yang sedang mengangkat madu untuk dipindahkan ke sarang mereka. Dia mendongakkan wajahnya ke atas dan tanpa disangka jatuhlah setetes madu dari lebah itu dan tepat jatuh di mulut pemuda tadi. Spontan pemuda tadi berkata, "Subhanallah, alangkah manisnya madu ini. Baru kali ini aku merasakan madu semanis dan selezat ini." Sahabat, dia lupa akan ancaman para binatang buas tersebut. Sahabat Renungan Islam, tahukah Anda inti dari cerita di atas secara analogi? Pemuda tadi adalah kita semua sebagai manusia. Harimau yang mengejar adalah maut kita, ajal yang selalu mengejar kita. Jadi ingatlah akan mati. 2 ekor binatang buas di dalam sumur tersebut diumpamakan sebagai malaikat mungkar dan nakir yang siap menunggu kita di alam kubur kita nanti.
Tali tempat pemuda tadi bergelantungan adalah umur kita. Tikus putih dan tikus hitam adalah dunia kita siang dan malam yang senantiasa mengikis umur kita. Diibaratkan cerita tikus tadi adalah yang menggigit tali pemuda itu adalah siang dan malamnya kita. Madu setetes yang jatuh itu adalah nikmat dunia yang hanya sebentar, yang hanya sedikit. Bayangkan, madu setetes tadi masuk ke dalam mulut pemuda itu. Dia lupa akan ancaman harimau dan binatang buas di bawah sumur yang sedang menunggunya. Begitulah kira-kira kita, sahabat renungan Islam, ketika kita menerima nikmat sedikit, kita lupa kepada Allah. Ketika susah, baru ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.